Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mitwariza Marwandi dari kelas 10-6. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu materi tentang konsep dasar dan hubungan hakikat sosial. Langsung saja ke soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan individu, kelompok, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam sosiologi, individu diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kelompok dalam sosiologi adalah kumpulan orang yang memiliki hubungan dan interaksi satu sama lain, serta memiliki perasaan bersama. Kelompok sosial terbentuk karena naluri manusia untuk hidup bersama dan komunikasi menjadi kunci dalam membentuk ikatan dan pengaruh psikologis. Kelompok dalam sosiologi memiliki jenis berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat, seperti in-group dan out-group, primary group dan secondary group, dan lain sebagainya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan terikat oleh kebudayaan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial dalam masyarakat dan sebutkan faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial dan jelaskan salah satunya. Hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Faktor-faktor: 1. Faktor keturunan. 2. Faktor daerah. 3. Faktor geografis. 4. Faktor kepentingan berbentuk di lingkungan maju seperti pada masyarakat kota dan masyarakat industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong munculnya kelompok-kelompok sosial yang lebih sistematis dan terorganisasi. 5. Faktor keagamaan. 6. Faktor ideologi kenegaraan. Soal nomor 3. Sebutkan 6 jenis kelompok sosial ditinjau dari beberapa sudut pandang dalam Soeharto 2004-125 dan jelaskan salah satunya. Jenis-jenis kelompok sosial dalam Soeharto 2004 menurut cara terbentuknya, menurut cara longgarnya ikatan antara anggota, menurut kualitas hubungan antar anggota, menurut pencapaian tujuan, klasifikasi menurut pendapat Merton, menurut sudut pandang individu. Soal nomor 4. Sebutkan hakikat sosial dan jelaskan salah satunya. Hakikat hubungan sosial terbagi menjadi 3. 1. Pengertian hubungan sosial. 2. Karakteristik hubungan sosial. Dan terakhir, perbandingan hubungan sosial dan interaksi sosial. Yang saya akan jelaskan adalah pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial dapat menunjukkan pada suatu bentuk interaksi yang lebih luas yang diatur oleh norma sosial antara dua orang atau lebih yang memiliki posisi atau peran sosial. B. Sebutkan 6 bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Yaitu ada hubungan antar pribadi, hubungan dalam kelompok sosial, Gemeinschaft dan Gesellschaft, hubungan kelembagaan, hubungan kelas dalam kelas sosial, dan hubungan gender. Jenis ini dapat dibedakan menjadi in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sendiri, merupakan kelompok dalam di mana individu yang bersangkutan mengidentifikasi dirinya dalam kelompok dengan sebutan kami atau kita. Sedangkan out-group adalah kelompok luar, kelompok yang menjadi lawan in-group yang terkadang ditandai dengan sikap antisipasi sehingga dapat menjadi dasar munculnya sikap
entriosentris. Soal nomor 4. Sebutkan hakikat sosial dan jelaskan salah satunya. Hakikat hubungan sosial terbagi menjadi 3. 1. Pengertian hubungan sosial. 2. Karakteristik hubungan sosial. Dan terakhir, perbandingan hubungan sosial dan interaksi sosial. Yang saya akan jelaskan adalah pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial dapat menunjukkan pada suatu bentuk interaksi yang lebih luas yang diatur oleh norma sosial antara dua orang atau lebih yang memiliki posisi atau peran sosial. B. Sebutkan 6 bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. Yaitu ada hubungan antar pribadi, hubungan dalam kelompok sosial, Gemeinschaft dan Gesellschaft, hubungan kelembagaan, hubungan kelas dalam kelas sosial, dan hubungan gender. Soal nomor 5A. Sebutkan faktor pendorong dan penghambat terjadinya hubungan sosial dan jelaskan masing-masing salah satunya. Faktor pendorong yaitu ada faktor sosiologi. Sebagai makhluk sosial kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita membutuhkan kehadiran orang lain, memenuhi kebutuhan, membentuk pertemanan, bergaul, meminta bantuan, bermain, dan lain-lain. 2. Ada faktor ekonomi. 3. Ada faktor pendidikan. 4. Adapun faktor penghambat yaitu 1. Hambatan antropologis, 2. Hambatan sosiologi. Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai golongan dan lapisan yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam hubungan sosiologi. 3. Hambatan psikologis. Dan 4. Ada hambatan ekologis. B. Sebutkan dan dampak hubungan sosial dan jelaskan salah satunya. Mempermudah proses sosiologi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenali dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Kita mendorong proses internalisasi, mempermudah proses enkulturasi, terjadinya divasi dan penyebaran manusia, terjadinya alkulturasi, terjadinya asimilasi, mendorong muasi atau perbaruan, menciptakan konflik. Baik, itulah hasil dari penjelasan saya mengenai materi tentang konsep dasar sosiologi dan hubungan hakikat sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.